Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Boleh minta kitabnya satu. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin kasih sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib. Kita lanjutkan pembahasan kitab ensiklopedi salat Salatul Mu'min, apalagi dibahas di masjid di pagi hari. Semoga mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya, kasih ya, jazakallah ya. Kita lanjutkan manfaat sholat jamaah dari aspek sosial ya. Udah sampai nomor berapa? Berapa Bu? 11. Ya taib, kita rangkum dulu. Yang pertama, manfaat sholat jamaah dari aspek sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu-waktu tertentu. Ada yang bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ya, bulanan nggak ada, tahunan. Kalau bersifat tahunan, apa tuh? Idul Fitri, Idul Adha. Ya, bersifat mingguan, Jumat. Bersifat harian sholat berjamaah. Bahkan ada yang bersifat internasional. Kapan? Hari Arafah. Ya, oleh karena itu agama ini nggak akan pernah sepi dari perkumpulan-perkumpulan yang bersifat ibadah. Makanya agama mana yang banyak ngumpulnya? Ya Islam. Ya, agama mana yang dihina, dicaci maki nggak akan pernah jatuh? Ya Islam. Agama mana yang mengajarkan segala aspek kehidupan? Ya Islam. Maka siapa yang mencari kebenaran di luar Islam gak akan pernah ketemu. Maka beruntung kita sudah Islam dari lahir. Bahkan sekarang banyak orang-orang kafir masuk Islam. Apalagi di negeri-negeri seperti UK, di London, dan sekitarnya, Masya Allah. Maka syukuri nikmat Islam itu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menuntut ilmu, ngaku Islam tapi nggak bersyukur. Bu, udah Bu, ya. Ngaku Islam tapi nggak bersyukur. Caranya gimana nggak bersyukur masuk Islam? Nggak mau belajar. Banyak Pak, banyak masih ibu-ibu yang kagak paham tentang syariat, padahal udah tua. Saya ketemu di toko buku, saya samperin, ibu mau milih buku apa? Saya bantu, dia malah curiga kan. Ya. Hari gini orang nawarin kebaikan kan dicurigain. Anda siapa ya? Saya pengajar Bu. Saya banyak baca buku. Kan takut salah dia milih buku apa. Ya. Oh Anda boleh saya tanya? Boleh Bu. Itu ibu-ibu yang pagi-pagi suka ke masjid. Apakah mereka nggak punya kerjaan? Jadi ibu-ibu dianggap nggak punya kerjaan. Inilah orangnya ya. Padahal emang ibu nggak kerja, ibu lagi ibadah ini.
Bu, masih ada orang kayak begitu. Ya, karena saya emang banyak ngajar di tempat-tempat yang begitu. Kemudian juga pernah mau bahas tentang keutamaan zikir pagi sore. Saya rubah judulnya jadi keutamaan zikir. Kenapa? Karena ada orang, ada ibu-ibu ngomong begini, emang zikir apa? Emang istighfar apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, tugas Ustadz masih panjang. Maka yang di depan saya ini anak-anak kecil, mudah-mudahan Allah mudahkan mereka untuk jadi penerus-penerus. Ya, masih kurang Ustadz. Ya, wah, kalau diikutin Pak Ihsan memang capek banget. Bisa apa sih? Capek pangkal tipes. Ya, luar biasa kalau nggak pakai vitamin, kalau nggak pakai olahraga, ya maka banyak ustadz-ustadz yang kewalahan dalam mengajar. Ya, sehari nggak ada libur bagi saya. Sabtu, Ahad kagak ada libur. Ya, kenapa? Ya karena memang banyak sekali lahan dakwah. Ya, padahal Ustadz Sunnah udah banyak banget, masih kurang saja. Maka mudah-mudahan yang di depan ini bukan hanya sampai di sini mereka, mudah-mudahan bisa ke Libya minimal, bisa ke Madinah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya siap bantu untuk masalah rekomendasinya, ya asal mereka tentunya sudah lulus dari SMA, ya banyak di sana apa sih istilahnya kayak binaan saya yang semoga Allah mudahkan mereka pulang ke Indonesia menambah para asatiz itu dari segi masalah agama, belum masalah syirik, betul? Ya, belum masalah yang lainnya. Taib, itu yang pertama, syukuri nikmat Islam dengan cara menuntut ilmu. Yang kedua, syukuri nikmat Islam dengan cara apa, Bu? Minta apa? Minta supaya kokoh. Gimana supaya kokoh? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ada dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata para salaf, doa itu lebih penting dari segalanya untuk kita di usia-usia, apalagi yang udah usia lucu-lucu. Ya, yang udah gocap, udah 60, itu doa sangat bagus. Rabbana la tuzigh qulubana. Taib, yang kedua, beribadah kepada Allah melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dan takut akan azabnya serta menginginkan apa yang ada di sisinya. Tujuan ke masjid bukan buat dagang, maka nggak boleh ada dagang di masjid, ya. Boleh di halamannya, ya, di luarnya. Karena tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada ibu masih tetap dagang di dalam. Ya, saya suka nanya sama ibu-ibu. Ya, dulu saya agak ekstrim kalau ada ibu-ibu yang nggak pakai kaos kaki. Ya, akhirnya ada ibu-ibu dagang. Setiap saya ngajar, siapa yang pesan? Lempar, ya. Ya, Ustaz Agus yang ngajar, pasti ditanyain lu kaos kaki gitu loh. Ya, nggak boleh dagang di dalam masjid. Kemudian menanamkan rasa saling mencintai. Masya Allah Bapak Ibu, dengan kita ada di masjid tahu siapa yang sakit, siapa yang keluar kota, betul? Udah lama nggak kelihatan? Iya nih, habis nikah lagi. Tidak, ya. Tapi itu nggak benar ya, katanya kalau nikah sama perawan itu boleh nggak ke masjid 3 hari, itu nggak benar. Ya, kalau nikah sama janda boleh nggak ke masjid 1 hari, itu nggak benar. Ya. Sedangkan bapak ini udah 3 tahun kagak ke masjid, ya berarti mati dia. Ya, jadi nggak benar, orang tetap, ya malah wanita yang malah orang dulu malam pertama tetap subuhnya ada di masjid. Bahkan dia berkata, antum malam pertama pengantin baru subuh udah ada di masjid, ya bapak tinggal mikir dah. Ya, bapak-bapak sebelah kiri saya tinggal mikir, waktu malam pertama ada di masjid nggak subuh gitu loh ya. Ya, maka orang itu menjawab, wanita yang melarangku sholat berjamaah di masjid adalah wanita yang buruk. Insyaallah ya.
Justru para wanita zaman dulu itu mendukung suaminya kemana? Ke masjid. Karena dia dapat pahala. Wanita ini, istri ini tanpa dia harus ke masjid. Ya. Kemudian makanya kalau kita emang coba bapak-bapak semuanya ketemu tetangga di mana emang? Di rumah. Di lapangan pedal. Kagak, paling berapa di masjid ketemunya. Ya, karena nggak mungkin kita ketemu. Paling kalau lewat juga apa kabar, sehat gitu doang. Tapi kalau di masjid bisa ngobrol. Ya minimal kalau udah 50-an, 60-an yang diobrolin ya penyakit biasanya ya. Ya namanya juga udah tua. Ya. Iya. Dah. Ta'aruf, saling kenal. Ya bahkan saya kalau mengenal tetangga itu ya di masjid. Maksudnya apa? Tetangga baru. Ya baru baru lihat Pak. Iya saya baru pindah. Masya Allah. Jadi ini aspek yang sangat hebat dalam membentuk rumah tangga RW RT yang sakinah. Jadi rumah tangga sakinah itu selalu dibentuk ngomongnya apa? Ya orang kawin. Padahal ya RT RW sakinah ya informasinya ya di masjid. Apalagi yang mau berangkat haji. Enggak usah ada acara-acara. Ya walimatus safar misalnya. Tahu visanya kagak keluar Pak. Ya akhirnya dia di apartemen aja. Ya mau pulang takut. Ya kenapa? Karena udah adain acara gitu loh. Itu pernah kejadian ada bapak-bapak ibu-ibu udah bikin acara. Ya akhirnya apa kejadian? Ya kejadian ya visanya nggak keluar. Nah makanya kalau ada yang mau berangkat haji, udah fix mau berangkat, gampang. Tinggal umumin aja Bapak Ibu. Insyaallah saya mau berangkat haji, mohon doanya ya dan mohon ketitipannya. Ya, emang bagus Pak ya. Tapi nggak usah ngomong mohon titipannya. Karena siapa yang memberikan biaya buat orang yang berangkat haji, ya haji khususnya, minimal 1 ekor onta jantan. Itu paling maksimal gedenya. Kedua, nggak bisa kasih onta betina, nggak bisa kasih nafkah. Ya nafkah. Tapi ingat, yang ngasih nggak berhalap balik bawain korma, paham? Tahu-tahu pulang dia paling depan di rumah gitu ya. Ngapa? Udah balikannya mana gitu ya? Nah, enggak. Jadi yang mau berangkat haji, berangkat umrah simple, tinggal minta doanya kepada orang yang tinggalkan lewat apa masjid. Kemudian nomor 5 memperlihatkan salah satu syiar Islam terbesar. Syiar Islam terbesar yang bersifat harian adalah di mana? Masjid. Makanya agak serba salah sebenarnya masalah anak kecil tuh. Anak kecil kan kadang-kadang suka lari-larian. Ya, kadang-kadang kacamata kita diinjek dan lain sebagainya. Ya, tapi gimana mereka dilarang? Mereka adalah generasi. Ya maka enggak dilarang pun enggak dilarang ya mereka kadang berlebihan ya makanya ya mungkin anak-anak kecil yang bagus dibawa itu yang kalau dibilang begini jangan berisik ya nurut itu boleh dibawa tuh. Kalau yang lompat-lompatan ya sampai mik imam diambil sama dia itu mah lebih baik dia di rumah ya. Kemudian memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin, Masya Allah Bapak Ibu ya. Orang-orang kafir, lihat mereka hanya kumpul mungkin seminggu sekali. Ya, coba gini Pak, gini ya, ibu-ibu, ada nggak keluarga Bapak Ibu, keturunan dari kakek nenek yang suka ngumpul? Terus ada juga yang jarang ngumpul, tuh yang jarang ngumpul suka ngiri. Lo keluarga lo ngumpul bayar tiap minggu, ya kenapa? Ya lebih akrab gitu loh. Nah sekarang kita lihat, kita nih sering ngumpul harian, yaitu di masjid 5 kali sehari, maka itu bikin keki orang-orang kafir. Ya, makanya orang kafir ini, makanya ada yang bilang orang Israel itu akan takut sama orang Islam, karena orang Islam itu udah sholat subuh udah kayak sholat Jumat gitu loh. Ya, nah kan sholat Jumat rame banget.
Ya sholat subuh kan member. Ya orangnya ya itu aja gitu deh ya. Ya pasti nih yang 4 orang ini pasti di depan dia. Ya pasti ada di shop depan. Ya banyak member sholat subuh itu udah kayak member, orangnya itu aja. Ya namun biasanya nanti member baru berdatangan kalau mau Ramadan. Ya itu banyak ya newcomer member baru. Ya disebutnya Pak Romdoni, spesialis bulan Ramadan. Ya. Kemudian nomor 7 memberi, apalagi kalau kita bilang amin keras. Buat laki-laki khususnya, waladhdallin, amin. Ini bikin apa? Bikin hasad orang-orang Yahudi. Ya makanya samping saya badan tegap, wah anak gym tapi begitu amin. Ah boti loh, ya keras, ya amin, ya. Kenapa? Amin itu kan saya kabulkan lah. Banyak hikmah amin itu. Apalagi aminnya berbarengan dengan malaikat, maka diampuni dosa masa lalunya. Dan amin bikin hasad orang-orang kafir, kekompakan kaum muslimin. Kemudian nomor 7 memberitahu orang yang tidak ngerti. Banyak Pak, di masjid kita lihat orang salat salah. Itu bisa kita benerin. Ya, makanya dulu kenapa imam itu bagus tinggi posisinya. Tapi bukan tinggi yang banyak di masjid-masjid, bukan. Tingginya tuh sampai di semimbar. Supaya ngelihat sholatnya imam. Nah kalau sekarang tingginya cuma segini, apa yang dilihat? Ya, makanya kalau begitu mah mendingan rata. Posisi imam kan suka banyak yang lebih tinggi tuh. Ya, itu dulu tujuannya apa tadi? Orang ngelihat cara sholat imam. Tapi ternyata sekarang tingginya cuma nggak ada yang bisa dilihat begitu mah. Kadang kalau ke masjid kita lihat orang sholat diikat rambutnya, maksudnya yang laki-laki ya. Itu kita di masjid bagus Pak, ada baju rompi tulisannya panitia gitu loh. Maksudnya pengurus masjid biar kalau nasehatin orang gampang. Ya maaf Pak, bagusnya. Bahkan ada di masjid itu bagus punya file kayak file-file yang isinya larangan-larangan di masjid. Misalnya ada orang duduk sambil begini di masjid, kan nggak boleh kalau nungguin sholat begini. Ini kayak orang Yahudi, ya. Maka tinggal kalau bapak ngasih tahu kan ribet hadisnya Pak, ya disimpan di file, tinggal tunjukin. Bapak nggak boleh tangannya begini. Lihat yang rambutnya panjang, oh nggak boleh kalau rambut panjang tuh bagusnya diurai, ya nggak usah diikat ya, dilihatin hadisnya. Orang banyak kita lihat orang sholat nggak pakai sutrah, kita ambil sutrahnya, nanti kan dia mikir ngapa sih gua sholat ya harus pakai gitu. Maka ketika kita di masjid bisa jadi memberitahu orang yang nggak ngerti. Ya kadang-kadang di masjid itu ada rompi sholat, betul? Ada rompi sholat tujuannya apa? Buat yang pakai kaos. Ya buat anak-anak muda yang kadang-kadang comberannya suka kelihatan tuh. Itu ada comberan tuh di pantatnya tuh Bu. Suka kelihatan biasanya. Kalau lagi ruku sama lagi sujud tuh. Ya celana dalamnya mereknya kelihatan gitu loh. Nah orang kayak gitu makanya bagus ada petugas masjid yang mungkin dia agak terlambat. Tugasnya ngapain? Ngasih tahu buat yang datang ke masjid. Maaf Pak. Bahkan saya masuk masjid pernah Pak Ihsan. Saya masuk masjid ada tulisan jadi sebelum saya masuk ada tulisan dulu di depan pintu. Kalau Anda masuk masjid lihat penampilanmu. Kalau penampilanmu sudah sesuai syariat maka masuk. Tapi kalau belum dikasih tanda panah. Apa tuh? Ada rompi, ada sarung. Ya di situ. Ya makanya kadang-kadang orang pengen sholat ke masjid tapi penampilannya tidak bagus. Ya mungkin dia pakai celana yang mungkin ya cuman ya walaupun boleh ya celana di bawah dengkul untuk sholat, akan tetapi di petugas tuh ngasih tahu bagus pakai sarung atau apa. Taib, jadi tujuan ke masjid ternyata kumpul di masjid kita bisa memberitahu orang yang tidak ngerti. Ya bahkan masjid adalah lahan dakwah buat para bapak ya untuk apa? Untuk memberitahu amar ma'ruf nahi munkar.
Kemudian nomor 8, memberikan motivasi kepada orang yang tidak ikut salat jamaah sekaligus mengarahkan, membimbingnya serta seraya saling mengingatkan, berpihak pada kebenaran, senantiasa bersabar dalam menjalankannya. Ya kadang-kadang Pak ada orang yang begitu ke masjid, ya maaf ya, dia suka nongkrong depan masjid, ya tapi nggak sholat berjamaah. Ya kadang-kadang tukang-tukang atau apa, ya maka ya bagus dikasih tahu. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh enak biasa ngasih tahu, Pak nggak ke masjid, ayo gitu loh, ya. Atau mungkin kadang-kadang ada ojol-ojol yang tidur-tiduran di masjid, ya nggak apa-apa. Bahkan mungkin apalagi masjid seperti ini ya bisa di luar tiduran, ya bahkan bisa jadi kita memberikan ngasih mereka biar segar bisa tidur, ya. Dan supaya tentunya tujuannya mereka sholat berjamaah. Kemudian nomor 9, biasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Ya, ini membiasakan. Makanya kalau ada yang baru datang ke masjid, jangan dikatain, Pak. Mana aja lu? Lu daftar ulang lo. Ya, suruh daftar ulang gitu ya. Nah ini orangnya ya takutnya kesinggung. Ya harusnya Masya Allah antum sehat ya. Motivasi orang-orang yang jangan dihina, orang-orang yang baru datang ke masjid. Ya. Kemudian nomor 9, biasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Ya, Pak, kita di bawah imam itu jadi belajar ngikutin imam. Makanya kita belajar bersatu bahwa semua di bawah komando imam, ya. Kemudian membiasakan seorang untuk bisa menahan diri. Ya kan Bapak Ibu, kalau ternyata sholat itu nahan diri apa? Enggak boleh mendahului imam. Ya, maka imam ruku baru kita ruku. Barengan aja enggak boleh. Harus bergerak setelah imam. Maka ini jadi sebuah simbol apa? Kita menahan sabar, menahan diri untuk tidak menyelisihi imam, termasuk yang baca Al-Fatihah. Yang baca Al-Fatihah belum selesai imam ruku, ya ruku. Maka Fatihah Anda ditanggung oleh imam. Nah ini maka agak Fatihah wajib. Akhirnya imam ruku, dia baca Fatihah, imam bangkit, dia baru ruku. Ini kalau di mazhab yang lain bisa membatalkan sholat. Kalau di pendapat yang lain tidak batal tapi berdosa karena tidak mengikuti imam. Ya, lain lagi kalau Anda sholat sendiri, Anda boleh ya selesaikan Al-Fatihah. Tapi kalau Anda dapat ruku, 4 mazhab sepakat, Anda dapat sholat berjamaah kalau dapat ruku. Ya, tapi bedain antara dapat 100 rakaat sama dapat ruku. Contoh, kalau kita sholat berjamaah, imam lagi ruku, kita ikut ruku, maka dapat 1 rakaat. 4 mazhab sepakat itu, ya. Tapi kalau imam lagi sujud, lalu kita datang, maka kita ikut sujud. Kita dapat ampunan dan derajat, tapi nggak dapat rakaat karena nggak dapat apa? Ruku. Kebanyakan kan orang diri di atas, Pak, ya kan? Kagak sujud bang, ntar juga imamnya bangun, ya. Ya, padahal ya bagus dia ikut sujud. Nah. Tapi kalau Anda sholat terlambat, yang disebut dengan 1 rakaat itu adalah 1 rakaat kedua. Paham? Man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Misalnya asar. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Kenapa takbir saya gede banget ya? Itu azan masjid itu. Ya, berarti dia nggak dapat sholat itu. Kenapa? Karena belum dapat 1 rakaat. Kalaupun dia dapat ruku, itu bukan dihitung rakaat. Kalau untuk sholat apa tadi? Terlambat sendirian. Makanya ibu kalau sholat terlambat harus dipercepat rakaat pertamanya. Minimal baca Al-Fatihah supaya naik rakaat kedua baru azan. Paham? Jadi kalau lagi sholat jamaah, imam ruku, kita ruku dapat 1 rakaat. Tapi kalau lagi sholat sendirian, yang disebut dengan rakaat itu apa tadi? Naik dapat rakaat kedua. Begitu rakaat kedua azan, dapat dia sholat waktunya. Ya, makanya kalau sholat terlambat gak usah gaya-gaya.
baca iftitah pelan-pelan lagi. Allahu Akbar kabiro. Nanti azan. Ya, lebih baik dipercepat, minimal baca apa tadi? Al-Fatihah, tuma'ninah. Begitu naik ke atas azan, maka dapat dia waktunya. Dan ingat, kebiasaan sholat terlambat adalah kebiasaan orang munafik. Ya. Kemudian yang ke-11, menggugah perasaan orang muslim di dalam barisan jihad. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah menyukai orang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangun yang tersusun kokoh. Maka bagus Pak, barisan teratur. Bapak Ibu kalau lihat ABRI atau anak baris rapih kan senang. Nah sekarang barisan mau sholatnya rapih. Maka ini seperti barisan jihad. Ya, orang-orang yang mengerjakan sholat jamaah itu berada dalam barisan jihad, apalagi barisan pertama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang di shaf terdepan. Makanya Pak, di masjid-masjid yang sunnah susah nyari shaf pertama, kedua, bahkan ketiga, keempat. Ya, dan jangan begini kalau shaf. Kasih ya. Kalau shaf jangan begini Pak, misalnya depan kosong, terus silakan, jangan. Sok baik loh, maju. Kan kadang-kadang orang kita saking sopannya suka begitu Pak. Silakan antum maju gitu loh. Ya, depan kosong. Kadang-kadang suka silakin, jangan. Kita harus rakus, semangat untuk cari sop pertama. Benar? Paham gak maksud saya? Ya kan kita tiba-tiba depan 1-0 nih. Terus kita silakan, jangan. Walaupun mertua, apil. Ya. Kenapa? Karena sop yang didoakan oleh Allah dan malaikat adalah sop pertama. Apalagi sopnya sebelah kanan. Ya. Jadi betapa Masya Allah indahnya ketika kita lihat baris berbaris orang rapi. Dan sekarang rapi ini berada dalam sop terdepan. Saya sering lihat masjid-masjid yang nggak belajar sunnah itu, aduh, gampang Pak dapetin sop pertama mah, gocek dikit dapet. Kan mereka suka acak-acakan biasa sholatnya. Ya kita lewat sini, dapat sop. Tapi saya pernah di Kemang Pratama itu ada masjid Babu Taubah. Itu Masya Allah Pak, nyari sop ketiga, keempatnya susah. Kenapa? Pensiunan baik. Pensiunan baik, setengah jam aja udah ada di situ. Ya, kagak pulang-pulang kadang-kadang. Ya, itu pensiunan yang luar biasa begitu tuh ya. Enggak dapat dana pensiunan, tapi dapat pahala yang luar biasa. Nah, susah saya, apalagi kalau subuh, udah sop keempat, kelima ya susah itu. Ya, kadang-kadang ada masjid yang begitu gampangnya untuk nyari sop pertama. Bahkan sop pertama aja kurang. Ya maka kalau masjid diurus sama orang-orang yang belajar sunnah, Masya Allah Pak, tai cicak aja susah ditemuin. Ya, kadang-kadang bangun masjid, banyak orang suka bangun masjid, tapi ngurusnya susah. Bahkan masjidnya gede Pak, AC luar biasa. Kalau masuk masjid itu Pak pakai jaket, kayak udah orang naik gunung, dingin banget. Tapi besar masjidnya, tapi softnya cuman 1, 2, ya makanya ya kalau masjid yang diisi dengan kajian-kajian sunnah biasanya rame, bersih, wangi, teratur, imamnya juga bagus-bagus bacaannya. Nah inilah kenapa? Karena landasannya adalah ilmu, ya. Taib. Kemudian itu yang ke-11 pentingnya soft rapi. Makanya imam posisinya tuh ngadep jamaah dulu kalau mau istu. Lurusin. Bahkan imam boleh ngatur, Pak, maju Pak. Pak. Nah makanya nggak ada yang boleh booking tempat di masjid kecuali imam. Ya masa imam pindah-pindah Pak? Ya kan kadang-kadang ada aki-aki yang suka naruh sejadah dia di pojok gitu loh. Ya nggak boleh ada yang nempatin sajadah dia kecuali dia, itu nggak boleh.
Dilarang orang booking tempat sholat di mana? Di masjid. Ini biasanya Ramadan tuh mama. Ya orangnya kagak ada, belum datang, udah sebulan tuh sajadahnya di situ. Ya nggak boleh booking tempat. Ya booking tempat di masjid kecuali untuk siapa tadi? Imam. Makanya saya pernah dengar tahu itu orang ngomong pakai ilmu apa kagak. Sop pertama itu khusus para hafiz. Kagak bener. Sop pertama yang hafiz itu di belakang imam. Di belakang imam. Ya, yang levelnya sama. Tapi kalau sebelah kanan kiri anak kecil pun boleh. Ya, maka sop pertama ini adalah incaran mereka orang-orang yang gemar salat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Kalau Allah bersolawat berarti apa? Rahmatnya dan pahalanya. Rahmatu wa tad'if ajrahu. Tapi kalau malaikat bersolawat berarti malaikat ngomong, ampunilah dia. Ya, ini indahnya sop pertama rapi, maka imam bagus. Istau. Itu artinya apa? Luruskan. Tapi saya pernah dengar ada ibu-ibu, ada orang ngomong, di Arab mah ya dasar Wahabi kata dia. Maka masa sholatnya bukan usoli tapi istau. Dasar ya. Istau itu artinya luruskan safnya, bukan niat itu. Dia sangka niat gitu loh. Ya. Nah, taib. Yang ke-12. Jadi ingat ya, nggak boleh booking apa tadi? Tempat, ya. Jadi bagus pindah-pindah. Yang biasa di sono jangan, harus pindah-pindah. Dan tempat pindah-pindah itu akan jadi saksi nanti dia. Kemudian 12, menumbuhkan perasaan sama dan sederajat serta menghilangkan berbagai perbedaan sosial. Ya. Sebab mereka telah berkumpul di masjid, tempat orang paling kaya duduk berdampingan dengan orang paling miskin. Pemimpin duduk dengan yang dipimpin, penguasa dengan rakyat jelata, yang kecil duduk berdampingan dengan orang besar. Lah itu dia mau presiden, mau terlambat mau di belakang duduknya. Ya, mau dia jabatannya apa di masjid sama semuanya. Ya kadang-kadang suka masih ada beda-beda itu. Ya, padahal kalau di masjid rata semuanya. Ya, mau yang bintang 7 atau bintang-bintang di langit, semuanya sama begitu masuk masjid, gabung dengan rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Dan demikian seterusnya hingga seluruh orang akan merasa sama dan sederajat hingga akhirnya tercipta kesatuan. Oleh karena itu Nabi SAW merintahkan untuk meratakan barisan. Beliau mengatakan, perhatikan, wala tahtalifu fatahtalifu qulubukum. Jangan kalian berselisih yang mengakibatkan perpecahan hati kalian. Banyak pak orang. Orang kalau masuk masjid harus siap-siap lunakan pundaknya. Ya, harus apa tadi? Siap-siap lunakan pundaknya. Siap-siap disentuh kakinya. Ada orang pak kagak mau disentuh kakinya. Kita ini dia geser. Dia ini kita jadi ngegang kita kan gitu loh. Malah saya pernah mau ceramah, begitu saya mau ceramah itu bapak kagak tahu saya mau ceramah kali ya. Pak, saya sentuh kakinya. Dia geser, saya sentuh lagi, dia teriak. Stop. Jangan sentuh kaki saya. Galak amat tuh bapak ya. Pas mau ceramah saya disuruh naikkan, jadi bingung kali ya, yang dia marahin ustadz itu dia. Akhirnya saya tanya, bapak kenapa pak tadi habis ceramah, mungkin ada perasaan kagak enak kali dia. Bapak kenapa pak tadi nggak mau disentuh kakinya? Saya orangnya gelian pak ustadz gitu ya. Ya itu alasan aja itu mah. Jadi kalau disentuh geli katanya. Ya tapi kita nggak boleh maksain juga. Ya nggak boleh ya bu, maksain. Dia kagak mau disentuh. Maaf. Kalau orang nggak mau disentuh, berarti kan ada selek pak di hati. Ada masalah, jijik dengan sesama Muslim. Ya, mungkin beda partai, mungkin apalah gitu loh. Jadi kalau orang masuk masjid sama semua, rata semuanya. Ya, makanya lunakan pundakmu. Maka enak pak kalau masjid-masjid yang sudah. Saya pernah waktu di Saudi. Ya.
bukan di Masjidil Haram, di masjid-masjid kampung. Itu Pak, saya kagak, kan nggak boleh sholat sendirian di belakang imam, di belakang shaf. Ya, kecuali udah benar-benar nggak ada. Kadang, tapi ketika kita lagi sholat, ya ada satu pelajar, dia sholat sendirian di belakang. Sebelum dia sholat, akhirnya dia lihat ada celah Pak. Asal orang mau geser-geser dikit, paham nggak Pak? Akhirnya apa? Kita nih diiniin Pak, digeser-geserin. Diapain tuh namanya? Dia pakai permisi. Ya, geser-geser bahasa kita mah gitu. Semuanya pada geser Pak, ngasih tempat. Coba di kita Pak Izan, Pak. Ya, saya pernah geser Pak. Kok gak mau tuh orang? Geser Pak dikit Pak. Kok gak mau? Geser Pak. Ini dia geser. Sambil bilang gini. Baru dia geser. Sambil ngecek dulu. Ya baru geser. Ya bahkan pernah Pak geser Pak dikit Pak. Geser Pak dikit Pak. Dia batalin sambil bilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ini katanya orang yang lembut, perasaan, betul kan? Kita kan orang yang sopan Pak. Tapi kenapa untuk digeser-geser enggak mau? Maka harusnya ya ketika ada orang geser dari belakang, berarti kita harus sadar dia sholat sendirian di belakang mungkin. Karena memang enggak boleh sholat sendirian di belakang shaf. Ya, kecuali dia yakin nanti akan ada yang datang. Nah batasannya dari mana? Dari ruku. Itu di mazhab satu. Tapi kalau di mazhab yang lainnya, kalau memang gak ada tempat sama sekali, wah rapet, gak bisa geser-geser, boleh dia sendirian. Bertakwa semampunya. Tapi kalau di mazhab Imam Ahmad gak boleh, bahkan batal sholatnya. Makanya kita hormati pendapat demikian. Karena memang ada hadis dari Nabi SAW gak boleh sholat sendirian. Maka sering Pak saya lihat ya, maaf, ada orang sholat di masjid Pak, itu dia sholat di belakang sendirian. Ya, saya ini lihat kenapa dia ya sholat sendirian. Jadi tahu aliran apa? Bahkan berapa hari yang lalu saya sholat di daerah Tanah Kusir Pak. Ada orang sholat Pak, semua barang belanjanya dibawa. Saya pikir ini aliran apa lagi? Jadi dia dagang ini Pak, banyak dagangan dia tuh, semua dibawa lagi sholat. Terus sholatnya misah dari kita. Jadi sholat sambil bawa, disangka keren kali gitu loh. Ya biar berkah kali dagangannya. Ganggu ruku dia, ganggu sujud dia. Saya kagak lihat dia sujud tuh Pak. Gimana kalau dia lagi sujud bawa barang dagangan Pak, banyak banget dia bawa lagi sholat. Ya padahal bisa dia taruh dulu. Ya akhirnya saya habis sholat saya lihat lagi, dia masih sholat bawa barang dagangannya. Ya, emang di Indonesia banyak banget aliran ya. Ya, jadi entah aliran sholat bawa barang, itu sholatnya para pedagang kali. Ya, padahal yang nggak seperti itu. Harusnya dia taruh ya, atau dia titip sama ibu-ibu di situ. Tapi insya Allah lah, ya, saya lihat barang-barangnya mungkin ya nggak barang-barang yang penting-penting banget lah. Kalau handphone ya pasti hilang kan. Tapi ini barang-barang, saya lihat barang-barang dagangan kayak anak-anak kecil gitu, dia bawa lagi sholat. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, bahwa ketika kita sholat, ini menumbuhkan perasaan sama dan derajat. Ingat, mau mancungnya berapa meter dia. Ya, tetap inna akramakum indallahi atqakum. Lagian Pak, kalau ada orang ngaku turunan dari Nabi SAW, tapi amalnya tidak sesuai dengan Nabi SAW, maka nasabnya tidak bisa dikalahkan. Nasabnya tidak bisa mendahului amalnya. Makanya man bata'a bihi nasabu lam yusra bihi amalu. Siapa yang nasabnya bagus tapi amalnya jelek, maka nasabnya tidak akan bisa mendahului amalnya. Mau darah apa dia? Ya, mungkin banyak minum blau, ya. Terus katanya mungkin darahnya orange, ya. Tapi ternyata amalnya tidak mengikuti nasabnya, maka nasabnya tidak bisa mendahului apa tadi? Amalnya.
Mau turunan apa dia? Kalau ternyata dia masbuk, dia ada di belakang. Ya, termasuk para pejabat. Ya itulah masjid yang sesungguhnya tempat sederajat semuanya. Maka imam suka ngomong apa tadi? Wala takhtalifu fatahtalifu qulubukum. Bu, Pak, gara-gara sop pecah, nggak rapet, bukan hanya barisan yang pecah, bukan hanya setan yang masuk, tapi hati tidak bersatu. Masya Allah, Pak. Ya, ngomong bersatu kita. Lu lihat sop. Gampang, Pak. Lihat persatuan itu, lihat sop dalam sholat. Ketika sopnya sudah rapat, sudah mudah, ya sudah lunak, bahunya rapih sopnya, insya Allah persatuan akan terjalin. Tapi ketika, nah ini yang paling susah tuh ibu-ibu sop tuh sama lah tuh. Rapat tuh paling susah ibu-ibu. Kenapa? Ya karena ibu-ibu bawa sajadah. Dan sajadahnya gede-gede. Malah dulu Pak, kalau ini kan bagus ya. Kagak dulu kan sebelum muncul karpet kayak begini, kan ada karpet yang panjang yang kayak sajadah, betul nggak? Saya pernah tuh Pak, ayo Pak rapat Pak. Dia bilang apa? Satu kotak dia bilang gitu. Jadi kudu satu kotak dia bilang. Ah ini renggang lah. Ya, makanya alhamdulillah keluar sajadah model begini. Ya, ibu-ibu paling susah rapat. Ya, paling susah rapat. Rapat sedikit bilang jangan injek saya gitu loh. Ya, nah ini masjid adalah tempat persatuan. Lunakan kakimu, lunakan pundakmu. Siap-siap disentuh oleh saudaramu. Ya, apalagi kalau bicara Masjidil Haram, Masjid Nabawi Pak. Ya, apalagi bicara Raudhah. Ya kadang-kadang orang di Raudhah malah apa? Saling nyakitin. Apa nyakitin gimana Pak? Gak mau gantian. Sampai ada orang tuh bawa peci berapa biji Pak. Gitu sholat pakai peci merah. Begitu udah 2 rakaat dia ganti peci lain. Ya biar apa? Biar kata satpam, kata askarnya, oh beda lagi orangnya. Sampai segitu tricky banget tuh orang. Ya ini kejadian nyata orang bawa peci berapa biji gitu loh. Supaya nggak kelihatan. Saya bilang, Pak gantian Pak. Soalnya, Allahu Akbar. Udah 4 rakaat, Pak gantian Pak. Allahu Akbar. Kayaknya dia doang yang mau masuk surga. Ya, padahal Masya Allah kita berikan kesempatan buat yang lain. Kita dapat pahala dia. Tawaf juga sama. Ya kadang-kadang kita tawaf tapi sambil nyakitin orang, desek-desekan. Ya sampai grup. Kayaknya wah udah kagak boleh kesentuh sama sekali. Anda sedang beribadah kepada Allah, maka saya pernah diwawancara. Apa nasihat Ustadz buat para jamaah haji? Berkasih sayanglah dengan saudara sesama muslim nanti di Raudhah, nanti ketika tawaf, nanti ketika sholat berjamaah. Ya kadang-kadang Pak kita begitu sholat, alhamdulillah orang Indonesia selalu Pak bersih-bersih, hotelnya juga deket-deket, jauh juga nggak jauh. Tapi lihat orang Pakistan, India yang kadang-kadang nggak punya hotel, mandi juga jarang. Ya siap-siap Anda mencium baunya. Ya makanya pernah begitu kita sholat ada jamaah bilang gini, jangan kasih orang Pakistan, jangan kasih bau gitu loh. Ya akhirnya Pak samping dia, ya orang India gitu loh. Ya jadi ya itulah seorang Muslim mau kayak apa. Tapi ya tadi nggak boleh orang ke masjid dalam keadaan bau. Tapi mungkin ya memang tidurnya dia di emperan, ya nggak ada fasilitas kayak kita. Beruntung orang-orang kita yang ke sana tuh Masya Allah fasilitasnya banyak banget ya. Sampai pernah Pak Izan saya begitu naik pesawat itu ya, itu sampai turun lagi. Katanya keberatan. Ya keberatan apa? Keberatan belanjaan kita kali ya. Ya orang kita kan belanja baik. Ya sampai berapa kali naik turun lagi. Dia pada takut kan semuanya Pak. Ngapa ini pesawat turun baik 3 kali? Ya akhirnya kita protes pada turun semuanya. Ya ada yang bilang keberatan, ada yang ya orang kita mah bukan hanya ibadah ya belanja baik. Makalah ada ibu-ibu yang kita sebut haji teko Pak. Ya beli teko baik gitu loh. Sampai satu kamar tuh teko mulu, kan ada teko yang apa tuh? Yang emas-emas begitu tuh. Maka disebutnya haji teko gitu loh. Kenapa bawa teko terus gitu.
Ya, tapi saya pernah dengar ya memang ibu itu ngomong begini. Begitu pulang haji saya datang itu. Kan isukannya si air jam-jam kan ya. Bi, bawain air zam-zam pakai gelas haji yang ketiga. Sialah, pakai gelas haji yang ke-10. Jadi ada urutannya itu ya, ada urutannya. Ya itu kerjaan ibu-ibu ya. Taib. Kemudian nomor 13, dapat melihat keadaan kaum fakir miskin, orang sakit, orang-orang yang suka meremehkan sholat. Jika orang-orang melihat seorang memakai pakaian compang-camping dan tampak pada dirinya tanda-tanda lapar, niscaya mereka akan mengasihi serta berbuat baik kepada mereka. Pak, kalau di Arab itu di Mekah ya. Setahu saya, tapi di Madinah saya belum pernah lihat. Di masjid-masjid kampung itu kalau ada orang kesusahan dan butuh bantuan seperti fakir miskin atau mau dioperasi, habis sholat dia akan teriak dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya miskin, saya butuh bantuan, anak saya mau operasi dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang nanti yang keluar dari masjid mungkin akan ngasih sumbangan. Dia biasanya suka di belakang. Dia di belakang kayak buka lapak begitu ya. Ya. Jadi ketika kita sholat berjamaah kita akan lihat keadaan kaum muslimin yang butuh bantuan. Maka disinilah butuhnya kepekaan. Maka sebenarnya ketika kan orang miskin itu ada dua Pak. Ada as-sa'il, ada al-mahrum. As-sa'il itu yang minta-minta. Kalau yang mahrum, al-mahrum itu orang yang punya gengsi. Orang yang punya gengsi padahal dia miskin tapi gengsi untuk minta-minta karena nggak boleh minta-minta dalam Islam. Maka ini butuh kepekaan kita. Jangan sembarangan ya kalau Anda ngasih orang di Mekah atau Madinah. Ini pernah kejadian sama saya. Kita kan orangnya kalau lihat orang lagi nyituin tempat sampah Pak, kasihan kan? Jadi saya lihat waktu itu ada bapak-bapak lagi ngorek-ngorek tempat sampah. Lah kita kan ya orang Indonesia, orangnya lembut gitu ya. Kita kasih real Pak, berapa biji gitu ya. Ditepak real saya Pak. Buah, didorong saya sama dia. Marah dia. Real gue berantakan. Ya, saya ambilin. Saya didorong sama dia. Dia marah. Dia nggak mau dikasihani. Ya, dia nggak mau disangkain orang. Ya, walaupun lagi ngambil sesuatu kayak di tempat sampah itu. Jadi ada orang yang disebut dengan apa tadi? Al-mahrum. Bukan almarhum. Al-mahrum. Ya, as-sa'il wal mahrum dalam Al-Quran tuh. Kalau as-sa'il minta-minta. Kalau al-mahrum dia sebenarnya butuh tapi nggak mau. Ini butuh kepekaan. Ya, kepekaan kaum muslimin. Makanya kita bisa lihat orang yang mungkin susah ke masjid ya, sedang banyak mungkin kebutuhan. Maka ada baitul mal di masjid. Maka kadang-kadang di masjid suka ada yang datang saya, tapi juga ada juga penipu ya. Penipu ngaku-ngaku masuk Islam, akhirnya diislamin, terus orang pada ngasih, di masjid sono dia begitu lagi, emang rutinitas, ya tiap hari masuk Islam dia, ya ternyata untuk nyari uang, ya ada aja sih begitu mah ya. Taib. Jadi Masya Allah jika ada dari mereka yang tidak ikut salat berjamaah, niscaya mereka akan mengetahui bahwa dia jatuh sakit. Ya kadang-kadang kita suka maaf Pak, berapa hari saya nggak lihat Bapak itu. Terus saya kemana sih Bapak itu ya? Bahkan berbulan-bulan. Begitu saya pulang Pak, dia lagi dijemur. Ternyata stroke. Oh ya Allah, Bapak itu stroke. Ya lagi dijemur ya. Ya terus berapa lama kemudian? Alhamdulillah. Ya masih stroke, tapi dia bisa bayar orang. Dia bayar orang untuk dorong dia ke masjid. Ya Masya Allah. Ya banyak di masjid-masjid itu di zaman dulu tuh orang sholat tuh bisa dibopong Pak. Ya bahkan ada seorang ibu-ibu yang suaminya itu sholatnya di rumah. Saya tanya, kenapa? Suami saya kena sakit Pak Ustadz. Kenapa ibu nggak dorong ke masjid? Pahala loh Bu buat ibu dan suami ibu biar juga tetap sholat berjamaah di masjid. Ya saya lihat ibu itu dorong suaminya ke masjid, kayaknya nggak ada deh orangnya, nggak ada orang sini deh. Ya bagus Bu kalau suami sakit dan memang udah dia biasa ke masjid tuh kayaknya berat.
Orang biasa ke masjid, gak ke masjid itu berat. Ya, maka bagus banget kalau ibu ya bisa apa tadi, mungkin panggil pegawai untuk bawa dia ke masjid. Atau kalau mencari pahala, ya ibunya. Ya, kapan lagi bakti sama suami. Siapa tahu itu sebab masuk surga. Ya, enggak ada ya orang di sini. Ya, tahu ya kalau laki sakit ibu malah bikin tambah sakit apa? Ya. 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 Apa ibu yang mendukung dia ke masjid, Masya Allah. Saya sampai lihat ya seorang bapak ngatamin Quran sambil tawaf. Ternyata yang ngajarin baca Quran dia ya istrinya. Luar biasa istri-istri yang suka. Maka kan banyak bapak-bapak lihat ibu-ibu pengajian. Ya di mana aja sampai berapa kali seminggu saya bisa 5 kali ketemu sama ibu itu. Ya kajian baik. Tapi ternyata nggak sia-sia memang karena ternyata dia ngajarin suaminya. Sampai lagi jumrah dari jumrah ula wusta. Kalau bis jumrah ula wusta itu kan doa bagus panjang Al-Baqarah, Bu. Saya lihat istrinya ikut si bapaknya. Baca doa, Pi, baca doa. Yang mana, Mi? Yang mana? Yang kemarin, Bu. Luar biasa. Istriku mutawifku. Ya. Jadi saya Bapak pergi umrah. Gimana Pak umrahnya? Bagus Pak Ustadz. Mantep. Tahu dari mana mantep? Kan istri saya ngaji Bapak Ustadz. Iya, jadi Masya Allah istri-istri yang soleha itu ya begitu tuh. Bimbing suaminya. Sebentar. Iya. Ya, ayah ngajar. Kenapa? Jadi darurat. Ya maaf ada yang meninggal, dia nanya lahat itu boleh disatuin apa enggak. Ya banyak orang ya, ini termasuk lebay menurut saya. Istri itu pengennya satu lahat sama suami. Sebenarnya lahat bertumpuk-tumpuk itu dibolehkan kalau darurat. Paham Pak? Kalau nggak ada lahan. Jadi Bu, ya ibu jangan sok setia deh. Ya. Aku pengen satu lahat dengan apa? Lagi hidup disia-siain. Ya, lagi hidup kagak diajak anterin ke masjid. Begitu mati pengen satu lahat. Gaya baik dia. Ya, tadi istri saya nanya, bolehkah satu lahat? Jadi ada seorang ibu pengen satu lahat dengan suaminya. Boleh kalau nggak ada tanah lagi. Kenapa di Arab bisa bertingkat-tingkat? Ya karena susah tanah di sana, Pak. Ya galinya udah kayak perjuangan berat itu. Ya tanah sulit. Tapi kalau di Indonesia masih banyak. Jangan. Lebih baik satu orang sendiri. Pak kasihan lakimu Bu. Udah di dunia ketemu ibu. Di kuburan juga ketemu ibu lagi. Coba beri kebebasan. Ya beri kebebasan. Biar sendiri-sendiri gitu loh. Kasih privasi gitu loh. Takutnya nanti dia ya lu lagi gitu loh. Ya. Sampai ada Pak ibu-ibu bilang begini sama saya kagak ridho nanti di surga suami saya sama bidadari. Segitunya Pak. Terus saya bilang, Bu di surga nggak ada cemburu. Tetap saya kagak mau Pak Ustadz gitu loh. Akhirnya saya bilang sama dia, ya udah ibu masuk surga aja dulu dah. Nanti kalau udah masuk surga kita diskusi gitu loh. Nah sekarang masuk surga belum? Masuk surga aja belum, tapi udah ngatur-ngatur bidadari coba. Ya berlebihan banget emang ibu-ibu tuh kadang-kadang ya. Puas saya Pak kalau udah gituin tuh. Ya puas ya. Ya bapak-bapak saya wakilin tuh. Ya. 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 Jadi nggak boleh kalau nggak ada darurat. Kalau darurat kayak COVID kemarin kan banyak digabung. Ya karena memang susah kan gali orang satu-satu. Ya, dah Bu, ya masuk surga dulu, baru nanti diskusi dia, ya. Dah. Kemudian poin nomor 14. Menggugah perasaan generasi baru akan apa yang pernah dijalani orang-orang yang pertama dari umat ini. Sebab para sahabat senantiasa mengikuti Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sang imam akan merasa berada pada posisi Rasulullah SAW, sedangkan makmum akan merasa berada pada posisi sahabat radhiyallahu anhum. Yang demikian itu menumbuhkan keinginan keras untuk mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ini keren nih Pak. Jadi imam posisinya seperti Rasulullah, berarti dia harus ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka imam harus ngikutin Nabi. Kenapa? Karena Nabi jadi imam. Maka imam harus ngikutin Rasulullah. Nah, kita yang makmum posisinya seperti siapa? Para sahabat. Para sahabat itu menjadi makmum. Makanya dalam sholat kita punya formasi ikuti Nabi dan para sahabatnya. Yang imam, Anda seperti Rasulullah, harus jadi teladan. Yang makmum, Anda harus seperti sahabat. Makanya kita semuanya mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Masya Allah, ini Pak suatu kondisi yang jarang dibahas. Betapa kita kalau sholat berjamaah di masjid ya cuman apa? Ya imam, ya lu, ya gua. Ya seolah-olah gak ada perasaan Anda imam seperti Rasulullah harus jadi teladan. Anda makmum harus seperti sahabat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka imam dan makmum adalah dua pondasi di mana mereka dua-duanya mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Betapa sifat seperti ini tidak ada pada dalam diri kita. Coba saya tanya, Anda ketika jadi makmum ada perasaan seperti sahabat? Tidak. Anda makmum ya gua makmum ikutin imam. Padahal Anda posisinya seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam posisinya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata penulis, ya, yang demikian ini akan menumbuhkan keinginan keras untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, maka mudah-mudahan yang sering sholat berjamaah, maka akan ada tekad aku harus mengikuti Nabi dan para sahabatnya, yaitu dengan sholat berjamaah. 15. Berkumpulnya kaum muslimin di masjid dengan mengharapkan berbagai hal yang ada di sisi Allah yang dapat menjadi sarana turunnya berbagai macam berkah. Masya Allah Bapak Ibu, berkah tuh jangan susah-susah. Ngapain berkah ke kuburan? Ada ibu-ibu bawa toples, bawa aqua, ngarepin celupan jari ustadz. Pada ustadznya habis ngupil, ya banyak yang begitu Bu. Ya, ini yang kagak ngaji tauhid biasanya. Ya, sampai saya lihat itu orang nungguin air aquanya diapain tadi? Dicelupin. Emang apa beda congor apa? Apa bedanya jari dia sama jari kita? Yang beda adalah jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beda jarinya. Makanya para sahabat nggak pernah nyari berkah kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah tubuh, berkah fisik, berkah pakaian. Boleh kalau benar pakaiannya Rasulullah SAW. Masalahnya apa? Ada yang bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah kalau ini adalah janggutnya Nabi. Pernah kan saya ke Turki lihat ada janggut Nabi. 14 abad yang lalu. Terus dibawa ke Indonesia lagi. Ya, nih sendalnya Nabi. Anehnya sendalnya Nabi banyak banget Pak. Ada 20 versi. Emang Nabi orangnya suka koleksi begitu? Lah, sendalnya Nabi ini model begini. Dari ini modelnya begini. Dari ini modelnya begini. Sedangkan Nabi orangnya sederhana. Siapa yang bisa? Makanya nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Bekas-bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini. Secara ilmiah. Harus dibuktikan. Orang sekarang bapak turunan siapa aja bisa dibuktikan, betul? Dengan tes DNA. Ya apalagi barang-barang kayak begitu. Ini adalah darah bekam Rasulullah. Masya Allah. Darah bekam Pak. 14 abad yang lalu Nabi dibekam. Sekarang darahnya udah kayak apa? Ya, terus diminum sama dia. Saya sudah minum darahnya Rasulullah. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah. Kita sekarang harus belajar pinter ya. Ya, nggak boleh gampang nyari berkah. Pak, Bu, maka banyak pelecehan seksual dengan sebab ini, betul? Banyak.
oknum-oknum, entah dia ustadz, dia kiai, ya lihat cantik jamaahnya, lihat cantik muridnya, berkah lu kalau gue gituin. Ya, ini jadi sebuah ajang iblis, setan untuk menggoda manusia syahwatnya. Maka berkah yang otentik benar-benar yang harus kita ambil adalah kalau berkah fisik ya keringat Nabi. Memang keringat Nabi zaman dulu diambil oleh para sahabat. Ya bekas-bekas Nabi itu berkah benar bekas Nabi. Tapi para sahabat, para tabi'in tidak pernah ngambil dari bekasnya Abu Bakar. Abu Bakar udah dijamin surga. Nggak ada bekasnya diambil, diperebutkan oleh para sahabat yang lain dan para tabi'in dan tabi'in. Bekasnya Umar bin Khattab nggak pernah diperebutkan. Mereka hanya memperebutkan bekasnya siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang gimana cara nyari berkah? Simple. Berbakti sama orang tua berkah. Mendingan didoain sama ludahnya orang tua daripada ludahnya yang kagak jelas. Mendingan didoain sama orang tua daripada orang tua. Orang tua kan mustajab. Ya, Bapak Ibu, kalau mau berkah baca kitabun anzalnau ilaika mubarakun. Kitab yang diturunkan oleh Allah penuh dengan keberkahan. Berkah makan berjamaah dan termasuk berkah adalah sholat berjamaah. Susah banget cari berkah sih. Ya dulu saya begitu memang. Kalau kiai lagi ngajar kita udah begini Pak. Siap-siap lari berebutan airnya. Udah siap kita di depan gini. Begitu. Assalamualaikum. Minum dia. Kita berebutin tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ketika dia pulang kita berebutan airnya sampai berebutan. Wah padahal dia batuk tadi. Ya. Ya, berkah seperti itu hanya dari Rasulullah SAW. Berkah ilmunya amalkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, sholat berjamaah itu berkah. Cara yang paling gampang. Ya, taib. Kemudian nomor 16 akan menambah semangat seorang Muslim sehingga amalnya akan bertambah saat dia menyaksikan orang-orang yang semangat menjalankan ibadah. Dalam hal ini terkandung manfaat yang sangat besar. Bapak Ibu pernah lihat orang cacat datang ke masjid? Apa perasaan kita? Masya Allah, yang cacat aja ke masjid. Saya yang punya kaki sehat, kenapa nggak ke masjid? Makanya saya pernah lihat ada anak muda, kakinya nggak ada. Dan di kaki pakai ganti, kaki pakai kayu. Lalu saya tanya dia, Anda sholat di masjid? Enggak, saya sholat di rumah. Coba Anda datang ke masjid, Anda akan jadi pelajaran buat orang-orang yang punya kaki. Ada orang idiot datang ke masjid begini-gini dengan susah payahnya. Kita ngelihat gitu tuh langsung, Masya Allah. Ada orang buta datang ke masjid. Ya, sampai petunjuk jalan dia cuma tali yang diikat dari rumahnya ke masjid. Maka kita kadang-kadang ke masjid itu jadi semangat ngelihat orang-orang kayak begitu Pak. Ya, bahkan gak sedikit datang ke masjid dibopong oleh 2 orang. Maka ketika kita ke masjid kita suka melihat, semangat melihat orang-orang kayak begitu. Kemudian juga kita semangat ini masjid lihat apa? Orang-orang yang istiqomah ada di masjid. Waktu saya di Masjid Nabawi, saya dengar cerita. Ada bapak-bapak setiap hari 5 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi, sop terdepan. Salut dong, pahalanya kayak apa? Terus setiap hari dia sholat jenazah. Berarti sehari dia sholat jenazah 5 kali. Dan habis sholat jamaah di sop pertama, sholat jenazah kan, sholat jenazah tuh dia ikut ke kuburan. Jadi sehari 5 kali kalau ada mayat 5, berarti 10 kirot Pak. Kan kalau datang sholat jenazah doang 1 kirot. Paling kecil kayak gunung Uhud yang besar. Kalau datang ke kuburan, ya nguburin berarti 2 kirot. Itu Bapak berarti sehari dapat 10 kirot. Yang lebih kaget lagi apa? Bapak itu sudah melakukan amal itu 40 tahun. Yang baru sebulan jangan belagu. Udah kayak pegang kunci surga aja. Udah ngelihat yang lain udah di bawah gua. Baru sebulan. Ini udah 40 tahun.
Ya, 40 tahun dia melakukan sholat berjamaah walaupun dia bisnis. Makanya dulu saya sering cerita sama bapak-bapak, Umar bin Abdul Aziz, khalifah nomor 5. Sibuknya kayak apa khalifah, mimpin banyak negara. Tapi sholat berjamaah selalu ada di masjid. Anda khalifah bukan, RT kagak, RW bukan. Kalau jadi RW aja udah kagak ke masjid, gimana jadi lurah? Atau lebih daripada itu. Bahkan muazzinnya para gubernur. Jadi gubernur zaman dulu tuh muazzin. Masya Allah Bapak Ibu, terlalu jauh kita dengan mereka. Ya, aina nahnu minas salaf. Terlalu jauh kedudukan kita dengan mereka para salaf, orang-orang yang terdahulu. Makanya kita ngelihat ada orang yang duka datang ke masjid, ya, terus kita termotivasi. Kenapa? Masya Allah rajin banget ya. Bahkan para bapak yang punya anak gadis, bisa lihat kan para pemuda yang rajin ke masjid. Ya, oh nih anak muda rajin kemana di masjid, ajak ngobrol. Udah nikah belum nak? Belum. Buat anak gua pantas kali ya. Ya, makanya ibu-ibu ya bilang sama lakinya, Pak, kalau ada yang di masjid, ya sering sholat di masjid, ajak ke rumah atuh. Tapi tandain anak muda. Ya. Takutnya salah paham, dia bawa aki-aki nih. Ya. Ya kan, ya aki-aki kan member. Ya, anak-anak muda. Iya, Pak. Benar. Saya kemarin ada jamaah dilamar anaknya sama orang dari sekolah di Jerman, kuliah di Jerman, kerja di Jerman. Kan dia bapak ibunya ya saleh. Terus dia nanya sama saya, dia di Jerman ini bener nggak Pak Ustadz sholat 5 waktu apa enggak? Ya bapak ibunya kan nggak tahu. Orang bapak ibunya Indonesia di Indonesia kok. Saya bilang gini, ya udah nanti kapan liburan ya jalan ke sono, ya orang kaya ya Bu ya. Makanya saya saranin begitu, kan orang kaya. Ya, kalau orang ya udah Bapak nanti ke Jerman, lihat di apartemennya, pura-pura yang dekat masjid ada nggak dia di situ. Simple. Ya, kalau anak Bapak orang Pulau Gadung, ya maksudnya calonnya orang Pulau Gadung, gampang. Pedi punya anak perempuan, lihat. Ya, pura-pura dekat rumahnya, lihat ada nggak dia di masjid. Orang dulu begitu, mengidentifikasi calon dengan cara, kalau orang udah bisa ngalahin sholat berjamaah, Masya Allah Pak, udah bisa rutin sholat berjamaah, maka mudah-mudahan dia bisa membina rumah tangga. Ya, makanya ya, rajin deh nih yang jomblo-jomblo pada ke masjid ya. Ayo ya pada ke masjid. Kenapa? Ya tapi nggak bisa sekali. Saya pernah ada seorang ibu anaknya dilamar sama orang Korea. Kan biasa orang kita suka banyak yang begini Pak, nikah terus orangnya nggak ke masjid, nggak sholat juga. Ya kan yang dilihat tampangnya, boleh Pak Ustadz perbaiki keturunan. Terus saya pernah ada ibu-ibu yang nikah sama orang bule tapi masuk Islam tapi kagak sholat. Ya itu kafir dong. Ya, apalagi dia meyakini nggak ada sholat. Jadi cuma pura-pura masuk Islam doang. Maka saya sarankan kepada ibu itu, setelah masuk Islam jangan dulu dinikahin. Lihat orang ini sholat berjamaahnya di masjid dan diajarin sholat. Bener Pak, berbulan-bulan dia ke masjid, sholat berjamaah, maka baru dinikahkan. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan cuma pengen nanti biar cucunya mancung Bu. Tapi tercuma, ternyata orangnya tidak pura-pura jadinya akhirnya. Ya, keluhan, banyak keluhan orang yang nikah sama orang bule itu. Ya, keluhannya apa? Ya ternyata cuma masuk Islam. Ya, yang paling susah itu sholat. Masuk Islam itu gampang. Yang sholat itu ada komitmennya untuk sholat 5 waktu, apalagi bisa sholat berjamaah di masjid. Taib. Kemudian 17 akan melipatkan kebaikan dan memperbesar pahala. Tentunya salat berjamaah ini banyak pahalanya. Dakwah ke jalan Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan dan berbagai faedah lain yang sangat banyak. Kadang-kadang habis salat berjamaah ada tausiah habis salat berjamaah ya
ada tahsin, ada belajar tilawah, ya. Jadi lebih bagus lagi. Makanya dari maghrib ke isya suka masjid-masjid ngadain tilawah, ustadznya baca, yang lain dengerin, atau ya bisa dengan cara belajar privat. Kemudian 19, berkumpulnya kaum muslimin pada waktu tertentu akan didik mereka untuk senantiasa mengatur waktu. Masya Allah, Bapak Ibu, ini hebatnya bapak-bapak. Hidupnya cuman ngatur waktu aja. Coba bapak-bapak kan sibuk. Apa sibuk apa? Lihat, zuhur jam berapa? Betul? Asar jam berapa? Maghrib jam berapa? Karena bapak-bapak terikat sama masjid, jadi bisa ngatur waktu. Ya, makanya jam Anda nggak usah Richard Mille. Ya, yang harganya 12 M. Ada jam Al-Fajr bagus. Ya, isinya apa? Itu mah nggak bisa dihargain sama 12 M tuh jam. Kenapa? Jam Al-Fajr nggak bisa dihargain. Lebih daripada itu. Karena dia bukan hanya ngasih tahu waktu jam, tapi waktu berapa menit lagi sholat akan datang. Bahkan berapa menit lagi, apa tuh? Udah berapa menit sholat azan berkumandang. Oke, Bapak kalau pengen ya punya jam yang bisa ngingetin, itu kalau beri ke Arab, Bu, beliin laki ya jam apa nama tadi? Al-Fajr. Saya mah kagak endorse, kagak kenal sama pemiliknya, orang Arab. Ya, cuman itu jam bagus banget. Jadi kalau azan bunyi dia titit, berarti sudah waktunya. Bahkan kita dikasih tahu duhur berapa menit lagi? 30, dari 30 menit. Jadi biar apa? Siap-siap. Nanti kita bisa tahu, waduh terlambat berapa menit nih? Berapa menit lagi? Udah 15 menit sholat berjamaah berlalu. Berarti kita bisa ukur cari masjid di mana gitu loh. Jadi jam itu ya bukan nunjukin waktu, tapi jam nunjukin kapan kita harus siap-siap untuk sholat. Maka ini yang ibu-ibu lalai. Ibu-ibu tuh lalai karena ibu-ibu tuh nggak terikat sama masjid. Sehingga banyak ibu-ibu yang sholatnya terlambat. Nanti karena nggak di masjid dia. Karena bukan kewajiban dia ke masjid. Maka akhirnya dia sholat zuhur ya terlambat. Sholat asarnya nanti mepet-mepet. Kenapa? Karena nggak terikat dengan waktu. Ya, nggak terikat dengan masjid. Maka bapak-bapak, bagus hidupmu terikat dengan jam, waktu sholat. Ini menjadikan kita apa? Bisa mengatur waktu. Ya. Taib, inilah 19 hal-hal yang bersifat sosial, manfaat sholat berjamaah selain daripada keutamaan sholat jamaah secara Quran dan hadis, ternyata dari segi sosial terlalu banyak keutamaannya. Taib, sampai sini ada yang mau nanya, silakan. Ana pernah ditegur dan dimarahin sama nenek Ana karena tidak membungkuk ketika mau lewat. Ini nenek konvensional. Nenek jadul ini. Orang yang sedang duduk, karena setahu anak kita tidak boleh membungkuk kepada manusia. Bungkuk, ruku dan sujud itu hanya milik Allah. Mohon nasihatnya karena kebetulan nenek saya juga hadir. Taib, ya nenek-nenek juga begitu. Kadang nenek-nenek itu ya warisan-warisan syirik juga banyak dari nenek-nenek. Kenapa orang banyak adat nggak bisa ditinggal? Misalnya nikahan adat ini adat itu kan neneknya yang nyuruh. Ya, makanya alhamdulillah kalau nenek-nenek pada ngaji sekarang. Ya, intinya kalau cuman permisi dalam arti kata gini, bedain antara bungkuk sama permisi. Kalau bungkuk nggak boleh, ya depan orang bungkuk, ya kayak ruku nggak boleh. Tapi kalau cuman permisi kan cuman sedikit doang, ya nggak apa-apa kayak begitu, kayak begini, nih. Isi gitu kan, ya itu nggak apa-apa. Tapi nggak ada kayaknya isi pak, gitu nggak. Ya, jadi kalau bungkuk nggak boleh, ya. Jadi nenek-nenek, dan gini, maaf ya, memang
kalau di Indonesia kan adat sopan santunnya luar biasa, sampai santai lebay, berlebihan, sampai sungkeman dan lain-lainnya, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau di Arab kita nggak biasa emang lihatnya. Jadi salaman tuh ya sama ustadz sama apa ya begitu aja biasa. Kalau kita kan enggak, sama ustadz mau bolak-balik. Ya, surga, neraka, terus apa lagi Bu? Pipi kanan, pipi kiri, terus pipinya taruh di dadanya. Ya terus kudu jalan mundur gitu ya. Ini mah lebay, kalau albay ya, lebih daripada lebay gitu mah. Jadi sebenarnya boleh cium tangan sama orang tua, sama orang soleh. Tapi orang soleh juga kalau yang ngerti mah nggak mau sering dicium tangan. Ya karena takut jadi sombong. Ya dibolehkan cium tangan apa suami istri sama suami ya. Nah, cuman kalau untuk jadi yang tadi nanya ya jangan bungkuk-bungkuk amat ya, kayak misi aja begitu. Ya, jangan sampai membungkuk. Neneknya dan kadang-kadang juga model-model adat-adat begini tuh bisa berlebihan ya, tapi intinya dibolehkan kalau tidak sampai bungkuk. Jadi sekedar ini aja, nunduk, ngisi gitu ya. Ngisi. Karena memang kita dari budaya dari dulu ya kalau anak muda sama orang tua kudu gimana gitu ya. Intinya tetap hormat ya sama orang tua, tetap hormat sama orang yang sama nenek dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai membungkuk. Sekedar permisi aja. Sekedar isyarat tangan aja ya. Anak saya akan melamar seorang wanita. Saya pun ditanya oleh calonnya, bagaimana sholat subuh dan mengaji anak saya. Waduh, keren nih. Saya bilang bahwa kadang bangun sholat subuh, kadang saya bangunkan. Ya bagus, terus terang. Ya jangan bohong. Baca Quran tidak setiap hari, lalu bagaimana jika anak saya tidak diterima lamarannya karena tersebut belum jodoh? Calonnya rajin ngikuti liko dan selalu dibimbing merobinya, mohon pencerahannya Ustadz. Ya intinya nanya begitu boleh dong. Gini loh, saya juga punya anak perempuan. Kan saya juga lihat-lihat apa? Kagak bisa saya saya main terima baik. Harus tanya. Kajian di mana? Kan gitu loh, bagus loh. Karena menentukan dia. Saya kajian sama Mbah Gupron. Wah parah kan? Ya. Itu mah saya blacklist orang kan gitu loh. Ya saya kagak mau gitu loh. Saya kajian sama Ustadz Nuzul di Masjid Nurul Iman. Masya Allah. Kajian apa? Nah, makanya bapaknya kudu ngaji. Ibunya kudu ngaji, kudu tahu. Ya saya bahas kitab Adabul Mufrad. Apa tuh ya? Gitu ya. Ya emaknya rada gitu loh. Makanya Masya Allah orang tua cerdas, suka taklim, ibunya kerjian. Pasti akan selektif. Jangan sampai rumah tangga anak, maaf ya gak sedikit. Ya namanya perempuan kan ikut suami, betul? Ada seorang ibu yang jadi Syiah karena anaknya dilamar oleh orang Syiah. Ya namanya perempuan ngikutin suami. Ya makanya kalau ada Anda melamar anak perempuan orang lain, dia akan selektif. Ya karena seorang bapak dan ibu punya tanggung jawab. Jangan sampai anaknya ya hanya ya hanya sekedar casingnya bagus. Makanya nanya kan, bagaimana baca Qur'annya? Ya dia mah kadang baca kadang kagak. Ya terus gimana sholat jamaahnya? Ya jamaah sih ya di rumah. Terus apalagi ya pokoknya bagus, bahkan ditanya akidahnya. Akidah kamu gimana? Tuhan ada di mana? Allah ada di mana? Ya Allah mah di mana-mana. Ya blacklist lah. Ya Allah mah di arsy kan gitu lah. Ya, jadi orang-orang dulu tuh sampai nyiapin pertanyaan. Ya bahkan orang dulu bukan hanya nanya kepada calon. Ini mah orang ya. Sampai dia mau mati, gini.
Jadi orang dulu tuh suka takut. Ada orang, ini yang mau pertanyaan ini boleh ya. Ada orang dulu tuh mau takut. Ya Allah, saya sakit, saya takut mati. Orang dulu sampai begini nanyanya. Apakah kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW? Saya ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu ya mempercayai bahwa sahabat Abu Bakar dan Umar adalah orang terbaik setelah Nabi Muhammad? Ya, saya percaya. Berarti dia bukan Syiah. Paham nggak? Iya. Kalau dia ya saya ngikutin Nabi Muhammad, ya dia bukan ahli bid'ah. Ya saya yakin Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah. Berarti dia bukan Syiah. Pertanyaan, apakah yakin Allah itu dia? Jadi orang itu mau meninggal ditanya begitu, Pak. Sampai akhirnya apa? Setelah pertanyaan itu, saya lupa pertanyaannya apa aja tuh. Berapa biji, ada 7 apa? Setelah itu orang itu bilang gini, kalau kamu sudah menjawab pertanyaan ini semuanya dengan benar, buat apa takut kalau kamu mati? Karena berarti dia berlepas diri dari kesesatan semuanya, Pak. Itu orang dulu, ya. Mungkin yang mau meninggal boleh tuh nanti ditanya tuh pertanyaan-pertanyaan begitu tuh. Ya, nanti saya cari pertanyaannya apa aja tuh. Iya. Malah ada orang nangis banget, nangis gitu. Jadi orang dulu tuh ketika dia takut mau meninggal malah ditanya, kenapa kamu takut? Saya tanya sama kamu ngikutin Rasulullah? Ya, saya ittiba kepada Rasulullah. Kamu percaya Abu Bakar dan Umar? Ya, kamu begini, Allah di mana? Semua masalah akidah. Semua di checklist gitu loh. Ini checklist lu bagus. Kenapa takut mati? Bersiaplah kematian. Karena kamu terbebas dari kesesatan. Ya. Malah ada orang dulu nangis, ditanya, kenapa kamu nangis? Teman saya meninggal. Apakah teman kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Ya nih, gak usah nangis, gak usah cengeng. Dia adalah orang yang bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya buat orang yang mau nyari jodoh. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu pun sampai ditanya kepada orang yang mau meninggal, yang dia takut. Maka Anda gak usah takut. Anda udah lulus, ini checklistnya bagus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa ya kalau ada punya anak perempuan, kemudian pasti kita akan menjaga dia dari laki-laki yang enggak benar. Dan kita ditanya tantangannya kita jawab. Nah, justru jadi motivasi sekarang anaknya. Lu kurang masuk. Lu kagak ke masjid, baca Quran kagak, calon lu bagus, no. Ya. Nah, kalau mau calonnya bagus, kasih waktu kesempatan berubah 2 bulan. Nah, kan jadi semangat dianya. Ya, itu. Taib. Ada lagi nanya? Ada, boleh langsung Ustaz? Boleh, silakan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah masuk usia yang disebutkan Rasulullah, Ustaz. Jadi mohon tadi pertanyaan tadi dikasih ke Ibu Rina ya, Tat. Yang pertanyaan tadi itu ditunggu. Boleh Bu. Ya. Yang kedua adalah gini, Tat. Dengan umur saya baru mengenal sunnah terus terang 2013. Nah, sekarang ini teman-teman kan kalau udah pada pensiun, Tat. 60 ke atas semua udah pensiun dan menikmati hidup gitu. Untuk masalah saf saja, Tat, ya, kalau kita bepergian gitu, ya benar kata Ustadz. Jadi ada yang buruan nanyanya, saya mau jalan. Iya, saya maksudnya merapatkan segala macam. Apakah kita tetap sebutkan? Tapi kalau menimbulkan mudarat, apakah kita diam atau kita sebutkan, Tat? Apa sih? Sebutin apa yang tadi? Tadi rapat-rapatan ada teman-teman saya yang ngapain sih rapat-rapat saf, Tat? Oh iya, gitu. yang penting tugas Lebih kita diam tuh. Atau kita tugasnya ngasih tahu. Tugas kita berdakwah. Dia nggak senang, tugas kita selesai. Ilmu sebelum ngomong. 2, baik lagi ngomong. 3, sabar abis ngomong. Emang orang dakwah ya begitu, Bu. Kalau ibu dakwah dapat diterima gampang, pahalanya kecil lah tuh. Ya, makanya saya ulangi, kalau mau ngasih tahu orang, 1 apa tadi? Ilmu sebelum ngomong. 2, baik lagi ngomong. Ya, baik ngasih tahu. Ya, jangan kayak anak-anak muda ngasih taunya kalimatnya kasar gitu loh, ya. Ibu, ayo rapetin, Bu, ayo rapetin. Saya mau begini aja. Nanti setan masuk loh. Enggak apa-apa, saya udah masuk ke dalam banyak gitu loh. Ya. Ya, itu kan nantang kayak orang begitu. Ya. Nah, selanjutnya sabar abis
Omong. Tujuan kita berdakwah itu ngasih tahu, bukan maksa orang. Semoga suatu saat dia dapat hidayah. Bisa jadi omongan ibu akan kepikir sama dia nanti. Ya, entah kapan. Yang penting nomor terakhir, ikhlaskan ngasih tahunya kepada orang. Ya, suatu saat bisa jadi keikhlasanmu akan bekerja nanti. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan bapak-bapak khususnya untuk bisa menghayati salat berjamaah. Anda adalah para sahabat dan imam adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini jadi sebuah tekad kita harus mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Buat ibu-ibu, saya butuh ibu-ibu yang hebat, butuh ibu-ibu yang kuat, butuh ibu-ibu yang semangat untuk mengajak suaminya bisa ke masjid. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu bukan muka. Lagian udah nggak enak dilihat mukanya ibu-ibu yang udah tua, bapaknya juga udah tua, udah nggak enak dilihat. Berubah semua tujuan pernikahan itu bukan muka lagi, bukan tanggung jawab lagi. Tujuan pernikahan yang terakhir adalah bisakah kita bersama pasangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak butuh motivator terhebat. Nggak perlu Mario Teguh untuk jadi motivator bapak. Motivator bapak yang terhebat adalah istrinya sendiri yang menyuruh suaminya, ayah udah azan, ayah sebentar lagi mau azan, udah mau qomat, ayah udah disiapin sarungnya, ayah aku anterin ke masjid, ayah pokoknya ibu jadilah ojol untuk suamimu ya, agar suamimu dengan mudahnya bisa melaksanakan salat berjamaah dan ibu pun dapat pahala dari suaminya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.